Bunyinya alla yamassal qur'ana illa tahirun. Janganlah seseorang menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Nah, ini nggak bisa ditafsirkan bahwa Qur'annya adalah yang ada di Lauhul Mahfuz. Karena ini hadis Nabi. Yang ngapain Nabi bilang, jangan nyentuh Qur'an yang di Lauhul Mahfuz ya, gitu. Ya siapa yang mau nyentuh ke sono-sono gitu. Nabi ini nulis dalam sebuah pesan, surat kepada salah seorang sahabatnya yang menjadi pemimpin di suatu negeri. Ya kan Nabi sering mengirim para sahabat tuh, ada yang ke Yaman, ada yang kemana-kemana. Nah, beliau menulis kepada salah satunya, pesannya adalah jangan ada yang menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Nah, itu dalil mereka atau jumhur ulama yang mengatakan tidak boleh menyentuh mushaf. Pertanyaannya adalah, mushaf itu apa sih? Mushaf itu adalah benda yang di atasnya tertulis ayat-ayat Al-Quran walaupun cuma sepotong. Tapi syaratnya ayat itu tertulis dalam bahasa Arab dan aksara Arab. Kalau bahasa Arab tapi aksaranya Indonesia, itu bukan mushaf, ya. Atau terjemahannya jelas bukan mushaf. Nah, yang mushaf adalah dengan bahasa Arab aslinya, sebagaimana yang kita baca Al-Quran itu, dan dengan aksara Arab itu. Nah, kalau ada benda di atasnya tertulis ayat-ayat Al-Quran, maka benda itu adalah mushaf. Baik berupa buku, ataupun berupa kaligrafi, ataupun ya apapun lah yang lain, begitu. Nah, biasanya setelah itu ada yang nanya, gimana kalau Android saya ada Qurannya, gitu. Boleh nggak masuk ke WC? Karena kan nggak boleh bawa Quran masuk ke WC, gitu kan? Apakah taruh di luar WC, maka hilanglah handphone itu. Samsung Galaxy Tab baru beli, ada Qurannya, taruh di luar, begitu keluar, wah ada yang benahin. Enggak pak, dirapiin sama tadi satpam, hilang gitu. Nah, gampang, sederhana. Dia baru jadi mushaf kalau tulisannya keluar, bisa dibaca. Kalau dia di off, dimatikan, ganti wallpaper yang lain, selesai. Itu sudah bukan mushaf lagi. Tapi kan di dalamnya ada memorinya. Ya, itu gampang. Di kepala kita pun juga ada memori Al-Quran kan? Boleh nggak kita masuk ke dalam WC, di dalam kepala kita ada memori Al-Quran? Apakah kepala kita harus kita tinggal di luar? Kan nggak mungkin. Yang nggak boleh adalah memori itu diaktifkan di dalam WC sambil nongkrong di toilet. Iza zulzilatil, nggak boleh diaktifkan. Nah, tapi kalau dia di off, tidak aktif, maka dia bukan mushaf. Jadi hebatnya begitu. Maka kalau di sini ada ayat Quran, misalnya nah ini kan ayat Quran nih, ya. Ini ayat Quran. Saya boleh megang karena tadi saya masih wudu, gitu. Tapi kalau saya nggak wudu, nggak boleh. Berarti kalau ini kan hadis, nggak wudu megang ini nggak apa-apa, gitu. Jadi apa yang tertulis di atasnya ayat Quran dalam bahasa dan aksara Arab, yaitulah mushaf. Baik, saya teruskan lagi khutbah Jum'ah. Khotib Jumat itu syaratnya harus berwudu. Kalau dia lagi khutbah, entah mungkin karena saking semangatnya dia teriak Allahu Akbar, tiba-tiba gitu ya. Ya udah, apa boleh buat? Batallah dia sebagai khotib, khutbahnya pun batal, maka jamaah Jumatnya pun juga batal. Kalau dia gengsi, tidak mau mengakui bahwa dia sudah kentut, dia terusin aja, maka semuanya sholat Jumatnya tidak sah. Jadi harusnya gimana? Akuilah bahwa dia telah batal. Nah, gitu. Tekniknya satu di antara dua. Pertama, kalau dia masih punya izah gitu ya, dia bilang, mohon maaf hadirin sekalian, saya kentut atau saya batal. Tetap di tempat, jangan kemana-mana, jangan ngobrol, saya wudhu dulu. Nah, begitu dia balik lagi, tadi sampai di mana? Terusin. Nah, gitu. Atau kalau enggak, panitianya. Ini panitia penting juga, antum pengurus Jumat nih. Begitu khotibnya kentut, dia bilang, aneh kentut, gimana dong gitu. Udah, wudhu aja, saya yang terusin. Nah, itu badalnya siap. Kan untuk meneruskan itu yang penting khutbah Jumat itu sah itu cuma 5 aja kok. Hamdalah, kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian baca sebagian dari ayat Al-Quran, kemudian wasiat, dan terakhir doa minta ampun buat kaum muslimin. Hamdalah, sebut alhamdulillahirabbil alamin. Udah satu rukun. Sholawat, wassalatu ala nabiyyina Muhammadin. Udah 2 rukun.
Bacaan Quran, qul huwallahu ahad. Loh iya. Nah. Wasiat, usikum bitaqwallah. Nah, itu udah wasiat. Terakhir doa minta ampun buat kaum muslim, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Aqimus shalah. Ya di beberapa tempat mungkin antum suka sholat di daerah Puncak, Jawa Barat, kan kayak gitu mereka singkat, padat, nggak sampai 5 menit gitu. Kita lagi berpikir, ini orang khutbah hamdalahnya panjang banget, tiba-tiba komat. Oh berarti tadi itu udah semuanya itu. Kita pikir hamdalahnya panjang, nggak taunya di bahasa Arab semua. Dan kemudian tiba-tiba udah komat. Nah, itu buat khatib Jumat kalau dia batal, maka otomatis Jumatnya batal. Agar terselamatkan sholat Jumat itu, satu di antara dua. Imma dia keluar sebentar, dia wudhu dan dia balik lagi, atau ada yang menggantikan posisinya. Terakhir adalah tawaf. Ya, tawaf itu mensyaratkan harus suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Tawaf di sekeliling Ka'bah itu harus dalam posisi berwudhu. Nah memang ada yang lucu kalau kita pakai mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i itu sentuhan kulit laki-laki perempuan itu membatalkan wudhu. Nah sementara di depan Ka'bah itu crowded, khususnya tanggal 10 Zulhijjah. Karena itu tawaf ifadah yang merupakan rukun haji, kalau nggak tawaf nggak sah hajinya. Maka semua orang tumplak blak laki perempuan di situ. Itu bukan hanya nyentuh tapi nempel, bener-bener nempel. Laki perempuan, itu masjid paling ikhtilat di dunia itu ya Masjidil Haram. Laki perempuan campur, nggak ketahuan itu bangsa apa, Afrika, Cina, semua ngumpul jadi satu. Dan kalau pakai mazhab Syafi'i yang sentuhan kulit itu nempel itu batal, rasa-rasanya sih nggak selesai kita tawaf dari pagi sampai sore, batal lagi, wudhu lagi, batal lagi, wudhu lagi, batal lagi. Nah gitu. Nah orang Betawi yang mazhabnya Syafi'i itu biasanya kalau mau berangkat haji dikasih pesan-pesan dari kiainya, gurunya. Ntar ente kalau lagi haji ya sementara tukar dulu ratu mazhab gitu, tukar mazhab yang lain ya, mazhab Hanafi yang kalau sentuhan kulit nggak batal. Ntar kalau udah pulang kemari balik lagi tukar lagi gitu. Karena memang betul-betul ada teman saya itu ketika dia tawaf tanggal 10 Zulhijjah tuh sampai dia jatuh, begitu dia bangun tiba-tiba langit semuanya gelap gulita. Nggak taunya dia bangun di bawah roknya orang Afrika. Pantesan baunya beda-beda dikit gitu katanya. Saking crowdednya. Nah, gitu. Jadi tawaf itu harus berwudu. Tapi kemudian mazhab Hanafi mengatakan sentuhan kulit tidak batal. Baik, kita lanjutkan. Itu ada hadisnya ya. Tawaf di Ka'bah adalah salat kecuali Allah telah membolehkannya untuk berbicara saat tawaf. Nah sekarang kita bicara sunnah-sunnahnya wudhu. Tadi kan yang rukun, yang sunnah apa saja? Pertama cuci tangan. Tadi Nabi mencontohkan beliau cuci tangan dulu. Sebab kita tidak tahu pada malam hari ketika kita tidur di mana tangan kita melaksanakan mabitnya. Gitu. Itu bunyi hadisnya begitu. Aina batat yaduhu, di mana tangannya mabit semalam. Nah itu jadi kita nggak tahu. Maka sebelum kita wudhu, sunnahnya kita cuci tangan dulu. Bangun tidur cuci tangan. Kemudian yang kedua baca basmalah. Basmalah ini sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Kalau kita wudhu di dalam WC, di dalam kamar mandi yang ada jamban atau klosetnya, kan kita nggak boleh mengucapkan zikrullah, nama-nama Allah. Jadi gimana? Ya nggak usah baca basmalah. Atau boleh baca basmalah tapi dalam hati, di batin saja. Tapi intinya basmalah bukan rukun atau kewajiban dalam wudhu. Kumur tadi contoh sudah ada hadisnya. Kemudian istinsar tadi sudah saya sebutkan, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya lagi. Kemudian ini menggosok gigi, siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in, kata Rasulullah. Kalau aku gak beratkan umatku, aku perintahkan, wajibkan jadi rukun gosok gigi pada waktu wudu. Padahal kita wudu sehari berapa kali? Kalau sholat wajibnya aja kita 5 kali. Berarti Islam tuh memberikan perhatian penuh pada masalah kebersihan gigi. Sehari 5 kali suruh gosok gigi. Dokter gigi saja nggak sampai segitu nyuruhnya, ya kan? Tapi Islam itu luar biasa. Kemudian resapkan air ke jenggot, khususnya yang jenggotnya lebat, ya, yang dia menghidupkan sunnah Rasulullah, jenggotnya lebat. Nah itu wajah itu wajib dibasuh dengan air, jenggotnya enggak. Tapi kalau mau membasuh jenggotnya juga diresapkan air ke dalamnya, itu sunnah saja. Khususnya mereka yang memang bisa melaksanakan sunnah Rasul. Kalau yang nggak tumbuh jenggotnya, jangan khawatir dan jangan bersedih.
karena itu masih termasuk sunnah juga, sunnatullah, tidak tumbuh maksudnya. Jenggot 2 lembar, yang satu rontok tinggal 1, kesian banget. Jadi diawet-awet gitu kan, hati-hati gitu. Baik, 3 kali melakukannya, kecuali kepala ya, itu juga sunnah. Membasuh seluruh kepala juga sunnah. Membasuh telinga, dalam dan luar juga sunnah. Kemudian mendahulukan yang kanan juga sunnah. Dan takhlil, meresapkan jari-jari ini ya, menyilangkan jari-jari itu disebut takhlil. Dan sebenarnya masih banyak lagi sunnah-sunnah yang sifatnya kalau kita kerjakan pasti ada kelebihan dan keutamaan. Baik, terakhir yang membatalkan wudu ada beberapa. Pertama, keluar sesuatu dari kemaluan, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang. Baik yang keluar itu benda cair atau padat atau gas gitu ya, itu membatalkan wudu. Yang kedua, tidur. Hanya saja tidur di sini para ulama sepakat bahwa kalau orang tidur tidak nyender, tidak berbaring, maka itu tidak batal, walaupun ngorok, walaupun ngiler. Yang penting tidak bersender dan tidak berbaring, gitu. Baik berbaringnya tengkurap, miring, atau telentang. Nah yang terakhir ini agak berbahaya. Kalau tidur telentang itu bisa meninggal dunia, sebab tang itu nggak boleh ditelan. Paku aja ditelan bisa meninggal kalau dia telentang. Gila walaupun sebentar membatalkan wudhu ya. Ya gila sebentar 5 menit 10 menit gitu, gila, oh sadar lagi wudhu lagi gitu. Menyentuh kemaluan, tapi para ulama mengatakan kalau bibatinil kaffi, nah, kalau dengan zahirul kaf itu tidak batal. Jadi kalau gatel misalnya mau garuk ya pakai belakang ini nggak boleh. Atau pakai alat lah, apa cutter apa. Menyentuh lawan jenis, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, mazhab Syafi'i mengatakan batal, tapi mazhab yang tadi Hanafi mengatakan tidak batal. Sudah saya bahas tadi sedikit. Dan yang terakhir, tersentuh najis, lagi sholat atau sudah berwudu tiba-tiba nginjak gituan gitu. Asalkan terkena kulit berarti batal. Tapi kalau nggak terkena kulit langsung, ya nggak batal. Kita pakai sepatu nginjak apalah yang najis gitu, itu nggak batal. Tapi kalau terkena kulit kita, barulah batal. Kalau terkena pakaian nggak masalah, asal nggak tembus. Ya nginjak tai kebo, blok. Gitu. Tapi tembus, ya udah berarti itu batal. Nah itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah wudu. Yang mau nanya ntar aja tutup dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sebelum kita tutup, insya Allah setelah ini nanti ada konsultasi syariah. Bagi yang ingin nanya, kami persilahkan juga. Dan juga kami membuka konsultasi syariah melalui website mtt.or.id melalui forum. Silakan tinggalkan pertanyaan Anda. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Salwa.